Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqla Turina, NIM 42052510050, kelas ASP 2B. Akan menjawab soal UTS untuk mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Yang pertama yaitu pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua yaitu objek, subjek, proses, dan tujuan keuangan negara. Yang pertama, objek keuangan negara, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang meliputi pengelolaan fiskal, moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, subjek keuangan negara, pihak-pihak yang memiliki atau menguasai keuangan negara yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten, kota, perusahaan negara atau daerah, BUMN, BUMD, badan lain yang mengelola keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, proses terbentuknya keuangan negara. Keuangan negara terbentuk melalui siklus APBN dan APBD, yaitu yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan oleh DPR atau DPRD, pelaksanaan pertanggungjawaban dan pemeriksa oleh BPK. Sumber penerimaan berasal dari pajak, PNBP, dan hibah, sedangkan pengeluaran untuk belanja pemerintah dan pembiayaan. Dan terakhir, tujuan keuangan negara, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas nasional, dan pemerataan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu ruang lingkup keuangan negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan dan pengeluaran negara (APBN), penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD). Kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisah pada BUMN dan BUMD, kekayaan pihak lain yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang keempat yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara, jenis, penjelasan, dan contoh. Penerimaan uang yang masuk ke kas negara dari berbagai sumber, pajak, PPh, PPN, PNBP, retribusi, SDA, hibah. Pengeluaran uang yang dikeluarkan dari kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintah, belanja pegawai, belanja modal, subsidi, BBM, bantuan sosial, pembiayaan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus APBN. Penerbitan SUN, obligasi, pinjaman luar negeri, pembayaran cicilan utang. Yang kelima yaitu bidang keuangan negara, bidang penjelasan contoh, fiskal, pengelolaan pendapatan dan belanja negara melalui APBN, penyusunan APBN, pemungutan pajak oleh DJP, moneter, pengelolaan uang beredar, suku bunga dan stabilitas nilai rupiah, penetapan BI rate, operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia, kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan aset negara yang dioperasikan melalui BUMN atau BUMD, PT Pertamina, PT PLN, PT Bank Mandiri. Yang keenam yaitu pihak pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 2004, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah Presiden, pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan, pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, menteri atau pimpinan lembaga, penggunaan anggaran untuk kementerian atau lembaga masing-masing, gubernur, bupati, wali kota, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Alur pembagian kekuasaan yaitu Presiden,
terus Kementerian Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, kuasa BUN, KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang Pengatur Kebijakan Moneter. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini menegaskan bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang bersifat independen. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilaksanakan melalui kebijakan moneter, menetapkan Bank Indonesia rate atau suku bunga acuan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan sebelum beralih ke OJK. Yang kedelapan yaitu bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Yang pertama subjek peran hubungan. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi keuangan negara mendelegasikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri atau pimpinan lembaga. Menteri Keuangan pengelolaan fiskal, Bendahara Umum Negara (BUN) bertanggung jawab kepada Presiden, mengkoordinasi KPPN di daerah, Menteri atau pimpinan lembaga penggunaan anggaran di KPRL masing-masing melimpahkan wewenang ke KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara. DPR atau DPRD, fungsi penganggaran dan pengawasan, mengesahkan APBN atau APBD, menerima laporan pertanggungjawaban BPK, pemeriksaan keuangan negara eksternal independen, memeriksa LKPP, dan memberikan opini audit Bank Indonesia, pengelolaan kebijakan moneter dan kas negara, bertindak sebagai kasir pemerintah, menjaga stabilitas rupiah. Dan yang kesembilan yaitu paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Reformasi pengelolaan keuangan negara melalui paket undang-undang. Yang pertama Undang-Undang 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Membawa paradigma baru sebagai berikut. Paradigma lama, paradigma baru, berbasis kas, berbasis akrual. Penganggaran tradisional berbasis input, penganggaran berbasis kinerja, output atau outcome. Sentralistik, desentralistik, dan otonomi daerah. Kurang transparan dan akuntabel. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas tinggi. Perencanaan dan anggaran terpisah. Integrasi perencanaan dan penganggaran. Unified budget. Tidak ada kerangka jangka menengah, medium term expenditure framework. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.